Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulistianika Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi singkat pelayanan sirkulasi perpustakaan dengan menggunakan aplikasi Slims. Sebelumnya, kita akan membuka aplikasi SAM dengan mengaktifkan Apache dan juga MyQSL agar kita bisa menjalankan aplikasi Slims dengan lancar. Oke, setelah kita mengaktifkan Apache dan juga MyQSL, kita akan beralih ke Google Chrome menuju aplikasi Slims untuk memulai pelayanan sirkulasi. Setelah itu, kita akan memasuki beranda aplikasi Slims dengan perpustakaan Bintara 41. Nah, dengan ini saya sebagai pustakawan akan memasukkan akun pustakawan saya dalam aplikasi Slims dengan memasukkan nama akun dan juga password, kemudian kita masuk ke dalam aplikasi. Nah, dalam proses peminjaman buku ini, ada Fadil dan juga Nur sebagai peminjam buku di perpustakaan Bintara 41. Baik, di sini ada Fadil sebagai anggota 1. Kemudian kita masukkan ID anggotanya Fadil dengan anggota 1 dan kemudian kita mulai transaksi. Nah, setelah itu sudah tertera nama Fadil sebagai anggota dan juga ID-nya tertera ya dengan tampilan berikut. Kemudian di sini kita lihat ternyata Fadil sudah memiliki peminjaman buku sebelumnya dengan kode eksemplar dan judul yang tertera berikut. Dan kemudian di sini juga ada tertera tanggal pinjam dan juga tanggal kembali. Nah, di sini karena Fadil ingin melakukan peminjaman, jadi kita klik form peminjamannya, kemudian kita masukkan kode buku. Nah, di sini kita ambil kode bukunya dari bibliografi dan kita buka data eksemplar. Nah, setelah daftar eksemplarnya terbuka, di sini nanti kita akan cari kode buku yang akan dipinjam oleh Fadil. Nah, di sini tadi ada buku yang akan dipinjam oleh Fadil dengan kode berikut ya, dan juga judul berikut. Kemudian kita copy paste kodenya, kita salin, kemudian kita kembali ke sirkulasi. Nah, kita sudah kembali ke peminjamannya Fadil ya. Nah, kita masuk ke peminjaman, kemudian kita masukkan kode bukunya, kita paste, kita pinjam, kita tunggu sebentar dan bukunya sudah masuk ke dalam daftar peminjamannya Fadil beserta dengan tanggal pinjam dan juga tanggal kembali. Setelah itu, setelah kita selesai dengan peminjaman buku oleh Fadil, kita klik dengan selesai transaksi. Kita oke. Oke, sekarang kita lanjut dengan peminjaman dari Nur Aziza dengan anggota 2. Nah, kita masukkan ID Nur Aziza sebagai anggota 2, kemudian kita mulai transaksinya. Nah, sudah tertera ya dengan peminjaman Nur Aziza. Di sini Nur Aziza belum sama sekali menggunakan peminjaman. Jadi di sini pertama kali Nur Aziza melakukan peminjaman buku di perpustakaan Bintara 41. Sama dengan Fadil, kita akan cari kode bukunya di bibliografi dengan kita copy paste
kode eksemplarnya dan kemudian kita masukkan ke dalam daftar peminjaman seperti tadi. Prosesnya sama dengan peminjaman yang dilakukan oleh Fadil tadi. Di sini kita masukkan kode peminjaman buku oleh Nur Aziza yang sudah kita copy paste tadi ya. Di sini kita tempel, kemudian kita pinjam. Setelah itu masuk kode beserta buku yang dipinjam Nur Aziza. Jadi di sini Nur Aziza sudah memiliki peminjaman buku di Perpustakaan Bintara 41. Oke, setelah itu kita selesai transaksi, kemudian kita oke. Oke, di sini kita masuk di proses perpanjangan buku oleh Hafid sebagai anggota 3. Kita masukkan ID-nya Hafid ya, di sini sebagai anggota 3. Kemudian kita mulai transaksi. Nah, setelah itu kita lihat apakah yang dipinjam Hafid. Oke, jadi di sini ada 2 novel yang dipinjam oleh Hafid. Kemudian Hafid ingin memperpanjang masa peminjaman bukunya di Perpustakaan Bintara 41. Nah, jadi di sini ya sudah tertera pinjaman saat ini dengan 2 buku. Nah, kita klik perpanjangan. Nah, di sini sudah tersedia ya, tinggal kita klik, kemudian kita oke. Dan kita tunggu proses perpanjangannya dengan keluar nanti ada notifikasi hijau. Nah, seperti ini. Dengan seperti ini kita berarti sudah berhasil membuat perpanjangan buku. Nah, karena 2 buku yang akan diperpanjang oleh Hafid, kita lakukan hal yang sama dengan 1 buku yang lainnya. Nah, oke, sudah keluar notifikasinya juga. Jadi di sini bukunya Hafid sudah dilakukan proses perpanjangan dan juga di samping judul sudah tertera perpanjang. Setelah itu kita selesai transaksi dan kita oke. Oke, di proses pengembalian buku ada Ika dan juga Ardian sebagai peminjam yang akan mengembalikan buku. Nah, di sini kita masukkan ID anggotanya Ika sebagai anggota 4. Nah, kita klik mulai transaksinya Ika. Kemudian kita lihat buku apa yang akan dikembalikan oleh Ika. Di sini ada 2 judul buku yang akan dikembalikan oleh Ika dan kemudian di sini kita langsung proses pengembaliannya. Nah, di sini ada kolom kembali tertera ya. Jadi kita tinggal klik kemudian kita oke. Nah, kita tunggu sebentar. Sudah ya, kita sudah mengembalikan 1 buku, tersisa 1 buku, kita klik juga kembali, kemudian kita oke. Kita tunggu sebentar dan hasilnya akan kosong. Ya, jadi Ika sudah tidak memiliki pinjaman buku di Bintara 41. Nah, jadi ini ya. Buku yang sebelumnya sudah dipinjam oleh Ika ada dalam sejarah peminjamannya Ika. Nah, oke, di sini kita udah selesai pengembaliannya, kita selesai kemudian kita oke. Kemudian dilanjut dengan Ardian sebagai anggota 5. Oke, kita masukkan ID-nya, kita mulai transaksi. Nah, tertera ya di sini ada Ardian. Dan ada 1 judul buku yang dipinjam oleh Ardian. Nah, di sini Ardian juga ingin mengembalikan buku yang dipinjam. Jadi, prosesnya sama. Kita klik kembali, kemudian kita oke. Nah,
Oke, sudah selesai. Buku yang dipinjam Ardian sudah kembali. Kita selesai transaksi. Kita oke lagi dan selesai. Nah, di sini saya juga ingin melihat sejarah peminjaman di Perpustakaan Bintara 41. Dalam menu sirkulasi tertera sejarah peminjaman, kemudian kita klik di situ, nanti akan muncul berupa data peminjaman yang dilakukan oleh anggota Perpustakaan Bintara 41. Nah, di sini ada beberapa buku yang tertera dengan keterangan telah kembali, kemudian ada yang sedang dipinjam, ada yang sedang dipinjam dengan perpanjangan tadi ya oleh Hafid. Nah, oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.